menyinari dunia. Oh, air mata Santi bercucuran. Saya disuruh pilih. Saya tentu pilih suami dan anak saya. Mama toh sudah tua, nggak akan bersama saya terus. Saya nggak bisa mencintai dia terus. Kalau disuruh pilih, saya mesti pilih keluarga saya. Dihapuslah nama mamanya. 34. Tadi bilang Santi. Sekarang coba hapus lagi satu nama. Ruangan sunyi senyap. Oh, pilih siapa ini Santi, mereka mau lihat. Santi di kantornya manajer teladan. Semua orang puji dia. Karena disuruh pilih, dia hapuslah nama anaknya yang paling besar. Oh, Ibu Nina yang di belakang, dia langsung angkat tangan. Santi, saya nggak setuju. Nina itu kan yang kamu tunggu-tunggu ketika kamu menikah. 5 tahun kamu menikah tidak dapat anak. Kamu tanya saya, tanya nasihat saya. Akhirnya kamu dapat anak yang paling besar. Kok sekarang kamu hapus? Air matanya makin mengalir. Pelatih bilang, Santi, hapus lagi sekarang 2 nama. Tidak suatu anak 2. Santi gak sanggup. Santi, permainan belum selesai. Kamu harus hapus. Dia hapus nama anaknya yang tengah. Dia hapus nama anaknya yang kecil. Beberapa anak-anak gadis teriak, Ibu Santi, keliwatan banget. Si kecil itu kan baru belum lama. Kok teganya dihapus? Kok bukan suami? Santi bilang, anak-anak memang sekarang sama saya. Tapi kelak mereka akan besar, tumbuh, berkeluarga. Mereka akan meninggalkan saya. Cuma suami yang bisa bersama saya. Seorang ibu di tengah-tengah yang umur sama dengan Santi, dia bilang, Santi, kamu salah. Aku umur sekarang ini lebih kurang 40. Suamiku meninggalkan aku. Salah kamu. Saudara, benar Yesus, tidak ada yang bisa bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Salah kalau cinta kita untuk mama lebih hebat daripada Tuhan. Salah kalau cinta kita untuk papa lebih hebat daripada Tuhan. Salah kalau cinta kita untuk suami lebih hebat daripada Tuhan. Yesus saja yang mestinya kita cintai paling hebat dalam umur hidup kita. Yesus saja yang mestinya menerima yang paling indah dalam hidup kita. Saya tidak mengajar, kita tidak mencintai orang tua. Saya cinta banget sama orang tua saya. Waktu saya bekerja tahun 75, gaji pertama saya dapat. Jarak kantor dan rumah saya kira-kira sekitar 30 km. Saya pulang pada jam makan, naik motor, saya bilang, Mama, ini gaji saya yang pertama buat Mama. Tahun 80, tahun 79, saya dapat mobil dari Asuseret. Saya masih ingat nomornya, 1089 PS. Ketika di kantor direktur bilang, kamu dikasih mobil oleh kantor. Begitu pulang kantor, saya langsung pulang ke rumah. Mama, ini mobil. Mama, saya mulai betul. Mama naik, kita keliling-keliling. Saya mencintai mama saya. Waktu itu saya sudah kenal Tuhan Yesus, tapi saya mencintai Yesus lebih dari mama saya. Mama sudah pergi, papa sudah pergi. Yesus tetap bersama saya. Walaupun sekarang anak istri saya semua tinggal di Amerika, saya bilang sama istri saya, kita harus bayar harganya. Saya harus mencintai Yesus daripada mencintai kamu dan anak-anak. Bukan saya tidak mencintai mama, bukan saya tidak mencintai anak saya mencintai. Tapi saya harus mencintai Yesus lebih daripada apapun di dunia ini. Tidak gampang saudara, kalau sudah bicara soal ini. Disinilah cinta kita diuji. Kalau cuma ngomong, cuma nyanyi, semua orang bisa. Tapi ketika bicara hepeng, fulus kata orang Arab, bicara duit, money kata orang Inggris. Sebetulnya cinta kita diuji. Makanya GKRI mengajarkan setiap minggu pertama, setiap umat Tuhan harus menyampaikan cintanya lewat kesetiaannya membayar perpuluhan.
Sebab 10% itu milik Tuhan, bukan milik kita. Pendeta harus kasih perpuluhan, majelis harus kasih perpuluhan. Bagaimana suami bisa bilang cinta sama istri kalau gajian ada yang disimpan di sepatu, ada yang disimpan di kaos kaki? Apakah ini cinta namanya? Kalau cuma cium pipi, plok, saya juga bisa. Dapat bonus yang dipikirkan, beli sepatu yang paling bagus, beli meja paling bagus. Istri dong menjadi dipikirkan, bedaknya sudah mau habis, ya kan? Rambutnya sudah lama tidak ke salon, ya kan? Mungkin juga parfumnya sudah ketinggalan zaman. Suami yang cinta sama istri akan ditontonkan kepada istrinya dalam perbuatan. Ketika kita bilang kita mencintai Yesus, nggak cukup ngomong doang, nggak cukup nyanyi doang. Jemaat di sini cinta Yesus luar biasa. Amin. Maka mereka sudah membaktikan dirinya, berbuat sebisanya sampai rumah Tuhan ini berdiri. Yesus kagum dengan perbuatan di Betania karena cintanya. Yang terakhir, saudara, ketika saya renungkan bagian firman ini, saya pikir Tuhan kagum sama orang hebat, penulis hebat, vokalis hebat, orang baik, pendeta paling kurang, jemaatlah paling kurang. Tapi ketika saya baca ini, saya kaget luar biasa. Tuhan kagum bukan dengan orang seperti pikiran saya. Lukas pasal 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Penjahat yang di sebelahnya berkata, jangan ngomong begitu. Kita memang selayaknya dihukum, bahwa kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah saya catat doa yang tercepat yang Yesus jawab di dalam Alkitab. Begitu penjahat bilang, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja, Yesus langsung menjawab, aku berkata kepadamu, bukan nanti, tapi hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus digantung, ada dua penjahat kiri kanan. Alkitab tidak menulis mana yang kiri yang ngomong, mana yang kanan. Tapi untuk memudahkan saya ambil saja yang kiri yang ngomong, yang brengsek itu, yang mencela Yesus, yang bilang kalau engkau Kristus, kau turun, selamatkan dirimu, selamatkan kami, baru saya percaya. Yang kanan mencela, kemana kok kamu ngomong begitu? Yesus tidak ada salahnya seperti kita, dia nggak pantas dihukum. Langsung dia bilang, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus langsung bilang, sesungguhnya. Yesus kagum dengan penjahat di sebelah kanan ini. Yesus terheran-heran dengan penjahat di sebelah kanan ini. Apa yang dia heran, saudara? Sopan santunnya, tidak mencela Yesusnya. Bukan. Yang dia kagum adalah posisi Yesus waktu itu sedang digantung antara bumi dan langit. Dalam hitungan jam dia akan mati, tidak berdaya. Jangankan nolong orang, nolong dia sendiri tidak sanggup. Benar apa yang dikatakan penjahat di sebelah kiri, faktanya seperti itu. Tetapi penjahat di sebelah kanan ini, pengharapannya luar biasa. Dia tidak melihat kelemahan Yesus. Dia tidak melihat kegagalan Yesus di kayu salib. Dia tidak melihat kelemahan Yesus di kayu salib. Dia begitu berharap kalau Yesus datang sebagai raja, dia dibawa ke Firdaus. Pengharapannya hebat, saudara. Kalau dia bicara begini seminggu yang lalu, ketika Yesus masih ke Yerusalem, dielu-elukan, ada dasarnya, pantas. Tapi sekarang ketika dia bilang begini, ini yang hebat, ini yang membuat Yesus kaget luar biasa. Penjahat ini harapannya begitu besar, harapannya begitu hebat. Dia masih berharap Yesus akan datang lagi sebagai raja dan bawa dia ke Firdaus.
hidup ini akan runtuh kalau kita tidak punya pengharapan yang hebat. Dunia penuh dengan masalah. Hidup kita makin hari makin susah. Seorang pemuda ditangkap oleh tentara Jerman, dimasukkan kamp konsentrasi. Bersama dia ada banyak ratusan anak-anak muda yang lain. Tapi pemuda ini tetap tampil semangat. Dia selalu bersiul-siul. Sekalipun makan hanya 1 kali sehari, sekalipun dia sering kali dihajar, dia tetap senang hati. Temannya tanya kepada dia, "John, apa yang membuat kamu seperti itu?" "Saya punya pacar di kampung. Kami sudah berjanji, kalau saya bebas nanti, saya akan menikah dengan dia. Saya punya pengharapan, itu yang menguatkan saya." Yang lain temannya makin loyo, makin frustrasi, makin putus asa. Dia makin semangat, makin tegar, makin kuat. Tidak bisa dibohongi, pengharapan memegang peranan penting dalam hidup kita. Apalagi yang kita mau tunggu kalau harapan itu sudah tidak ada lagi? Apalagi yang kita mau jalani kalau harapan itu tidak kita lihat lagi? Tapi ketika kita bisa melihat harapan itu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berkata kepada masalah, kita akan lewati gunung kesusahan, kita akan hadapi segala macam persoalan, dan kita punya pengharapan yang hebat. Saudara, 3 hal. Perwira di Kapernaum punya iman yang hebat. Penjahat yang digantung di kayu salib sebelah kanan punya pengharapan yang hebat. Perempuan di Betania punya kasih yang hebat. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini membuat Yesus terheran-heran. Mari saudara, malam ini kita demonstrasikan kepada Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa khotbah, saya nggak ngerti Alkitab secara keseluruhan, tapi saya mau Tuhan jadi seperti perwira di Kapernaum. Yang lain bilang, "Tuhan, saya mau jadi seperti perempuan di Betania." Yang Tuhan, saya mau jadi seperti penjahat yang digantung di sebelah kanan. Saya mau bikin engkau Tuhan terheran-heran sama saya. Saya bertekad, hidup saya mau bikin supaya Yesus terpukau sama saya. Saya bertekad, iman saya mau bikin Yesus terheran-heran kepada saya. Saya bertekad supaya Yesus betul-betul terpana dengan pengharapan yang saya akan perlihatkan. Saudara, hidup menjadi hebat ketika Yesus kagum sama kita. Hidup menjadi beres ketika Yesus terpukau sama kita. Hidup menjadi lancar, sukses ketika Yesus terpana dengan kita. Tidak usah bayar, tidak usah belajar, tinggal hati kita hari ini. Mau nggak bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya mau membuat engkau terkagum-kagum sama saya." Gereja yang hebat, bangunan yang megah, sekali lagi tidak pernah akan memukau Yesus. Tapi jemaat yang hebat, kasih yang hebat, iman yang hebat, pengharapan yang hebat akan membuat Yesus berkata, "Sesungguhnya," akan membuat Yesus terheran-heran. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami dengar bagian dari firman-Mu. Kami amini semua bagian. Hari ini kami berbahagia bersama dengan jemaat Sinem Ebenezer di Bali, karena mereka Tuhan berikan nikmat anugerah yang begitu hebat, sehingga ada rumah ibadah yang sudah selesai dibangun dan telah kami nikmati pada ibadah malam hari ini. Kami tahu ini permulaan yang baik. Ini permulaan yang harus kami isi dengan langkah-langkah berikutnya. Kami harus sungguh-sungguh hidup seperti perwira di Kapernaum, percaya akan Yesus 100%. Kami harus seperti perempuan di Betania, mencintai Yesus tanpa reserve, mencintai Yesus dengan sepenuh hati kami. Kami harus seperti penjahat yang digantung di sebelah Yesus, punya pengharapan yang hebat, sehingga Yesus akan terpukau dengan apa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan pakai hamba-Mu Pendeta Agus Yahaan beserta istri dan anak-anaknya.
Tuhan pakai para pengurus gereja, Tuhan pakai jemaat, Tuhan pakai tokoh-tokoh di tempat ini untuk bersama-sama mempertontonkan kepada Tuhan Yesus, kepada dunia, iman yang hebat, kasih yang hebat, pengharapan yang hebat. Kami akan buat hidup kami memukau Yesus. Kami berjanji akan menghadirkan iman yang memukau Yesus. Kami akan berusaha memiliki pengharapan yang akan membuat Yesus terkagum-kagum. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, bantu kami semua supaya firman ini akan sungguh-sungguh menguasai hidup kami, sehingga bukan yang lain, tapi hanya yang mulia, yang indah, yang suci, yang enak, yang sedap didengar, yang hebat, yang akan kami pertontonkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, junjungan kita yang mulia, Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang akan bersama-sama kita sampai di sorga yang kekal. Dengan ini saya meresmikan pemakaian gedung ibadah GKRI Sinem dan Pasar Bali. Kami bersyukur karena walaupun kami Kristen ya, tapi kami hidup di lingkungan saudara kami yang ibu, dan waktu SD memang kami mengambil pelajaran agama Hindu karena guru agama Kristen ya mengajar agama Hindu. Nah itu sudah selesai, itu ajaran aklamasi, itu yang sangat melekat dalam diri saya, yaitu jika aku membenci saudaraku, sama dengan aku membenci diriku. Sama artinya juga aku membenci manusia. Itu yang diajarkan. Betul itu Pak ya. Nah kalau di Kristen kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah oleh karena itu pengalaman saya sendiri, saya memang besarkan di lingkungan ibu. Karena umumnya orang Bali tidak suka bermain ya. Tidak suka, pasti kalau dia benci kepada orang, tapi pasti dia menghindar, tidak mau konfrontasi. Pada umumnya begitu. Nah mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Adik tadi, kita jauh lebih mencintai Allah daripada yang lain. Nah cerminannya mengasihi Allah lebih daripada kita, itu akan tercermin dalam perilaku kita. Maka dikatakan dalam Injil Matius pasal 25, cinta kepada Allah itu jika kita bisa mencintai orang lain, gitu ya. Bila mana kita mencintai orang yang menderita, yang tidak, yang apa-apa, itulah iman kita, gitu ya. Injil Matius pasal 25, penghakiman yang terakhir itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat, kita patut bersyukur bahwa gedung serbaguna ini ada. Tentu juga kita dapat pakai dalam pembinaan mental spiritual kita, agar firman Tuhan yang tadi itu bisa kita terapkan dalam perilaku kita. Supaya jangan seperti cerita Pak Dirjen di Mas Kristen, di mana dalam kantong Kristen itu suka minum-minuman keras gitu ya, kan tidak bagus ya. Sebaiknya
itu kita aplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan ada gedung serbaguna ini bisa dipakai oleh setiap Kristen yang ada di sekitar ini dan juga didukung oleh Yanines dan Pak Ketut sebagai punya tanah bisa berjalan dengan baik di tempat ini, sehingga firman Tuhan yang digali itu bukan hanya di bibir saja seperti Pak Pendeta yang katakan tadi, bukan di bibir saja, tapi dalam perilaku kita, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Saya berkeyakinan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saya sebagai orang Bali seperti sudah dirasipi oleh ajaran-ajaran yang baik itu. Orang Bali sering mengatakan, kalau saya menghina orang lain, orang tua saya mengajarkan jangan, nggak boleh gitu ya. Menghina orang orang timpang tidak boleh. Nah, itu sering terjadi disampaikan demikian. Oleh karena itu, ajaran kita tentang kasih itu supaya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah harapan saya, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kerukunan intern kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena di Indonesia gereja yang ada di Bali, yaitu kurang lebih 60 organisasi gereja yang ada, ditambah dengan satu saksi Yehova yang agak berbeda jalannya dengan gereja itu. Nah, itu saja sudah membawa dampak yang tidak baik di intern kita kalau kita tidak mempunyai pegangan yang kuat. Kalau kita adalah satu tubuh Kristus, dan kepalanya adalah Kristus, dan kita ini adalah anggota-anggotanya yang semua bersumber kepada kepala itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau itu kita pegang, maka niscaya kita tidak akan ada perselisihan antara yang satu dengan yang lain, karena kita adalah merupakan tubuh Kristus yang semua geraknya itu diberi perintah oleh kepala, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah keadaan kita di intern kita, gereja kita. Belum lagi dengan antar umat beragama yang lain, misalnya saudara kita yang Hindu, yang Islam, yang Buddha, dan Konghucu. Jadi 6 agama yang diakui oleh negara kita. Nah, perlu ditingkatkan saling pengertian yang satu yang lain, sehingga hubungan kita menjadi harmonis. Nah, khususnya untuk umat Kristen yang bergabung dalam MPAG, Musyawarah Pelayanan Antar Gereja, di Kabupaten Bandung ada, ini mungkin masuk Kabupaten Bandung ya, di Kota Denpasar juga ada, dan juga di kota-kota yang lain ada, dan di Provinsi Bali. Jadi mudah-mudahan Bapak Pendeta atau pimpinan-pimpinan PKRI yang ada di Provinsi Bali bisa bergabung dengan MPAG, sehingga gerak langkah kita seirama, tidak berbeda-beda satu yang lain, sehingga hubungan antara gereja yang satu dengan yang lain makin hari makin harmonis. Dengan harmonisnya itu nama Tuhan tentu dimuliakan, karena kita tidak berkelahi satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu terakhir saya mengucapkan selamat kepada Pak Agus sebagai pendeta yang sudah mempunyai gedung serbaguna bisa dipakai tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini bisa dipakai semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hari ke hari kok kosong terus gitu ya, jangan begitu. Saya harapan pimpinan kita dari pusat supaya bisa dipakai semaksimal mungkin untuk pembinaan umat kita dan teman-teman kita. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
Ketua Bapak Lunas Kristen yang sudah memberikan wejangan kepada kita, dan pada saat ini juga kita bersyukur kehadiran Bapak Dr. Karim, pemerintah tanah ini, dan juga sekaligus tokoh masyarakat di sini, dan kami mohon kesediaannya Pak untuk memberikan sepatah dua patah kata